Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saat-saat sulit dalam perjuangan menghadapi keadilan dan kebenaran sering membuat kita mengambil keputusan yang tidak enak dalam hidup. Keputusan itu tidak hanya berdampak pribadi, tapi bisa melibatkan seluruh keluarga, sehingga diperlukan kesatuan hati antara anggota keluarganya. Ada yang memilih berjuang melawan ketidakadilan dan kemudian menyingkir. Ada juga yang memilih berdiam diri karena tidak berdaya melawan sistem yang begitu kuat. Apapun pilihannya, perjuangan melawan ketidakadilan membuat mereka yang terzolimi bersatu hati, bertekun, dan saling meneguhkan. Kita diingatkan oleh Injil hari ini bahwa kita harus terus berjuang untuk tinggal dan hidup dalam terang, serta melawan dunia yang lebih memilih kegelapan. Perlu saling mendoakan agar tiap anggota dan kawanan paguyuban murid Kristus tidak larut dalam kegelapan. Semua yang berkehendak baik bisa disatukan dan dipertemukan. Tidak mudah dicerai-beraikan kalau masing-masing memiliki visi dan bertahan pada kebenaran dan kebaikan. Sehingga dalam penganiayaan, damai sejahtera Allah bisa tetap tinggal bersama kita karena roh kebenaran itu sendiri memimpin kita untuk terus teguh berjuang. Tapi ada juga yang berkilah bahwa mereka merasa dizolimi, padahal itu disebabkan karena kesalahan mereka sendiri, seperti halnya tidak pegang janji, selalu terlambat, memberitakan hal yang tidak benar, dan sebagainya. Ini konyol namanya. Akhirnya bukan salib sebagai saksi Kristus yang harus ditanggung, tapi keras kepala karena tidak bisa melihat kesalahan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam banyak peristiwa, tatkala kita mengalami benturan-benturan persoalan yang tak terselesaikan dalam hidup ini, kita merasa putus asa dan berkata, "Di manakah Tuhan? Mengapa Dia meninggalkan aku?" Atau, "Tuhan tidak adil, mengapa aku harus terus menderita?" Bahkan ada yang sampai murtad menolak Tuhan. Menjadi murid Yesus bukan berarti kita bebas dari segala bentuk masalah dan penderitaan. Kita semua tidak pernah luput dari persoalan dan akibatnya. Yesus pada saat-saat akhir mengingatkan para muridnya dengan berkata, "Dalam dunia
kamu menderita penganiayaan. Yohanes bab 16 ayat 33a. Perkataan ini sungguh benar, karena dalam kenyataan kita dianiaya bukan saja oleh sesama manusia, tapi juga dianiaya oleh berbagai persoalan lain yang menimpa dunia ini, yaitu kelaparan, kemiskinan, bencana, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Semua orang tak mungkin bisa terhindar dari keadaan seperti itu. Para rasul, murid-murid lain, orang-orang kudus, pengikut-pengikut Yesus di sepanjang sejarah, semuanya mengalami hal yang sama. Tetapi banyak orang bertahan dalam situasi itu karena percaya akan Yesus dan janjinya, "Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Yohanes bab 16 ayat 33b. Kuasa Roh Kudus menyertai, menguatkan, menyembuhkan, dan menghibur mereka semua sehingga mereka teguh berdiri dalam iman kepada Tuhan. Marilah pada hari-hari menjelang Pentakosta ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah Roh Kudus agar kita diberi iman penuh pengharapan untuk percaya bahwa Yesus telah mengalahkan dunia ini dan akan selalu mendampingi kita dengan kuasa Roh-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, Richard Wurmbrand adalah seorang pemimpin pemuda komunis di Cekoslowakia. Sebagai seorang komunis, Richard sangat membenci orang-orang Kristen di negaranya. Banyak orang yang telah dipenjara dan dianiaya oleh karena dirinya. Hingga suatu ketika, Tuhan mengubah hidupnya. Ia menerima Yesus sebagai juru selamat. Richard mengalami perubahan hidup 360 derajat. Richard yang telah menjadi seorang Kristen baru, begitu bersemangat menyampaikan kabar sukacita tentang Kristus. Hal tersebut membuat dirinya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara yang lembab dan dingin. Penganiayaan terhadap dirinya menjadi rutinitas keseharian dalam hidupnya. Dicambuk, tidur di atas balok es, atau tidur dalam keadaan berdiri di dalam kotak sempit yang dipenuhi dengan paku-paku tajam yang siap mencabik-cabik dagingnya. Semuanya itu telah ia jalani. Tak terhitung banyaknya pukulan dan penghinaan yang diterimanya oleh karena imannya kepada Kristus. Namun, kesemuanya itu tak menyurutkan tekadnya untuk terus bersaksi. Baginya, Kristus lebih berharga dibandingkan nyawanya sendiri. Ia ingin memberitakan Kristus kepada semua orang di negerinya karena ia tahu bahwa mereka semua adalah anak-anak Tuhan yang sebenarnya juga ingin mengenal siapa Kristus sesungguhnya. Ia mampu melihat keindahan kasih Allah bahkan di balik penderitaan yang dialaminya. Richard bahkan merasa semakin dikuatkan oleh doa-doa sesama narapidana yang oleh kesaksiannya juga telah menerima Kristus dan telah mengalami metamorfosa atau perubahan kehidupan dari kehidupan yang hampa menjadi kehidupan yang dilingkupi kasih kepada sesama yang merindukan sapaan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Richard telah bertahan dalam penderitaannya supaya saudara-saudaranya mengalami metamorfosa, memperoleh Kristus sebagai juru selamatnya. Tidakkah kita juga berharap untuk bermetamorfosa dalam hidup kita, berbagi dan bersaksi kepada sesama yang merindukan kasih Kristus? Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, semoga kekuatan Roh-Mu turun agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia dan mengamalkannya dalam cara hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa.
Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.